wabarakatuh. Masih semangat ya yang ini ya. Nah, walaupun siang ini adalah waktu-waktu yang kritis ya kan. Nah, semoga kalian masih semangat. Oke, perkenalkan nama Bapak Dudi Fajriansyah ya. Bapak saat ini mengampu mata kuliah dasar desain 2 ya. Kita sekarang di semester genap. Nah, untuk materi hari ini ya, kalau kemarin kita materinya sudah mempelajari tentang bangkitan bentuk dari painting ya. Untuk hari ini sesuai RPS ya yang sudah dirancang untuk mata kuliah ini, pada tema kedua ya adalah 9 square metric. Nah, kira-kira seperti apa 9 square metric itu nanti kita pelajari bersama ya. Oke, Bapak akan masuk ke materi untuk hari ini. 9 square metric sebenarnya sama ya dengan tema kita sebelumnya, itu bagaimana caranya kita, salah satu cara atau salah dua ya, yang kedua, bagaimana cara kita mencari ide bangkitan bentuk ya dengan cara yang kreatif ya. Kalau kemarin kita dari painting, nah sekarang ini 9 square metric. 9 square atau 9 kotak. Square kotak kan ya. Berarti ada urutan 9 buah kotak nanti yang akan kita isi dengan bentukan-bentukan yang akan kalian ciptakan nanti. Ya, seperti apa mungkin salah satu contohnya sebelum kita masuk ke cara membuat square metric ya, ini mungkin salah satu contoh bentukan-bentukan atau namanya gabungan ya dari bentuk-bentukan geometris. Ya, seperti yang Anda kenal biasanya bentukan geometris itu kan dari dulu waktu Anda di SMA mungkin bentuknya ada segitiga, ya, kotak, lingkaran, persegi panjang, kubus, ya, bola. Nah, ketika itu bentukan itu kita coba untuk dikomposisikan atau digabung, di blend ya, ditambah-tambahkan ya, mungkin akan menjadi bentuk-bentuk yang baru ya. Ini salah satu. Ini juga masih contoh dari sebuah rancangan yang didesain dengan cara menemukan bangkitan bentuk yang baru gitu ya. Nah kalau kita lihat, ini adalah sebuah rancangan bangunan yang dirancang oleh seorang arsitek dengan menggunakan beberapa prinsip dalam menggabungkan komposisi bentuk geometris ya. Kalau kita lihat sendiri, bentukan yang ada ini pertama adalah bentuk persegi ya. Lalu kita lihat ada rongga-rongga berbentuk lingkaran. Sebenarnya itu lingkaran ini tercipta ya dari lantai bawah sampai ke atas, itu tercipta karena seperti ada sebuah tabung yang digabung ke dalam bentuk persegi, lalu tabungnya itu kalau prinsip di estetik itu dikikis atau dihilangkan sehingga meninggalkan celah atau rongga-rongga dalam bentuk lingkaran ya. Nah, kalau secara kasat mata sebenarnya di sini ada garis-garis tabung itu ya. Jadi kalau kita balik lagi dengan bentuk yang awal ini ya, yang dia gabung ini bentuk persegi dengan bentuk silinder gitu ya. Nah, kalau diciptakan kira-kira dalam bentuk bangunan bisa seperti apa? Bisa seperti bentuk persegi, kotak persegi apa? Ini digabung dengan tabung tadi bisa menciptakan istilahnya kalau arsitektur itu void. Oke. Nah, berikutnya juga ini, kalau secara mata kita melihat, bentukan ini juga pasti terdiri dari beberapa bentukan geometris yang menciptakan dari bentuk level-level dari seperti lantai bangunan ya. Kalau kita lihat
di sini ada setengah lingkaran, ada persegi, kubus, ya, ada persegi panjang atau balok yang dikomposisikan sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan bentuk yang baru. Berikutnya contoh lagi itu bentuk seperti ini. Nah, jika kita lihat, kalau masih Anda ingat di pelajaran sebelumnya itu di painting, ya, ketika Anda menyusun geometris bentuk-bentuk persegi, bentuk persegi panjang dan lingkaran disusun dengan prinsip estetika. Ada prinsipnya, kalau masih ingat itu ada irama gitu ya, ada irama, balance, kan itu prinsip apa namanya? Masih ingat nggak? Prinsip dalam merancang ya, kan ada 5 ya. Masih ingat nggak? Yang 5 itu satu apa? Apa? Unity. Yang kedua skala. Ketiga balance. Emphasis atau dominan. Terakhir ritme atau irama ya. Nah, sebenarnya semuanya kalau kita perhatikan ini semuanya ada di sini ya. Nah, ada iramanya. Iramanya dari mana? Mungkin dari bentuk, dari ukuran, nah, dari besar ke kecil, dari tebal ke tipis, gitu ya. Nah, menciptakan bentuk baru. Jadi nice square ini salah satu cara kita mencari ide, ya, mencari ide atau metode kita dalam mencari bentukan yang baru, yang bentuk yang kreatif ya. Nah, ini ada salah satu karya dari senior Anda ya. Contohnya dia ini mengambil tema dari iceberg atau pola iceberg, tahu? Pola bentuk salju ya. Ya, ada salju itu kalau di zoom ya, di zoom dia ada bentukan gitu. Butiran salju itu dia ada bentukannya. Nah, dia mengambil tema itu, dia terjemahkan ke dalam 9 square metodenya. Pertama dia mengambil sebuah lingkaran, ya, lalu diterjemahkan ke dalam bentuk persegi sehingga menjadikan bentuk tadi yang iceberg atau kalau kita katakan ini bintang segi berapa ya? Segi 6 kali ya. Nah, lalu sampai ke atas. Kalau dilihat ada perbedaan ya dari baris paling bawah hingga paling atas ini. Kalau kita cermati bagian bawah ini dia lapisannya masih lapisan yang sangat sederhana ya. Bentuknya juga masih sederhana. Lalu di baris kedua dia mulai naik ya. Tepiannya, edge-nya itu kita kasih seperti volume, kita tarik ke atas. Kalau kita namakan itu dinding gitu ya. Atau sekat. Lalu yang baris paling atas ini sudah mulai kita dari sekat tadi yang terbuka kita kasih tutup, atau kalau istilahnya kalau di arsitektur atau di bangunan atap gitu ya, kita kasih atap. Nah, ini bagaimana metodenya? Metodenya nanti ini masih contoh ya. Ini saya next. Nah, ini dia. Jadi net square ini sebuah metode untuk menciptakan komposisi ruang dengan menambah elemen konstruksi ke dalam bentukan yang kita ciptakan. Elemen konstruksinya ada 3. Ada lantai, yang contoh saya tadi di bawah ya, paling bawah. Yang di tengah adalah penambahan dinding. Lalu yang terakhir penambahan penutup atau atap. Nah, bagaimana urutannya? Kita lihat nanti ada tabelnya seperti ini. Urutan yang grid paling bawah atau kita sebut A1 itu adalah bentukan lantai ya, A1 sampai A3. Jadi di A1, A2, A3 ini adalah
bentukan tampak atas atau kita sebutnya mungkin lantai ya, lantai. Jadi kita temukan dulu bentukannya, komposisi bentuk geometrisnya, kita letakkan di posisi A1, A2 dan A3. Bedanya adalah A1 ke A3 itu adalah level complexity atau dari yang sederhana ke kompleks. Nah, untuk yang dari grid yang horizontal, dari yang sederhana ke kompleks. Sementara untuk yang vertikal itu dari A1, B1, C1 itu adalah bentukan elemen kombinasi dari lantai, dinding dan atap tadi. Ya. Artinya berarti di grup A1, B1 dan C1 ini bentukan lantai yang sederhana, bentuk dinding sederhana dan bentuk atap yang sederhana. Lalu yang di A2 ini mulai dia akan lebih kompleks. Ya, berarti untuk yang A2 nanti kita membentuknya bentuk lantai yang lebih kompleks, B2 di bentuk lantai dan ditambah dengan dinding yang lebih kompleks lagi. Lalu yang di C2 bentuk dinding, lantai, dinding dan atap yang lebih kompleks lagi. Yang di A3, B3 dan C3 itu lebih detail lagi ya, lebih bentuknya lebih rumit lagi gitu ya. Nah, namun tetap sama ya. Yang untuk A3 adalah lantai, B3-nya adalah lantai dan dinding, dan untuk yang C3 itu adalah penambahan adalah atap ya. Jadi lantai, dinding dan atap. Nah, inilah metodenya line square metric tadi ya. Sehingga namun ya, ini kita akan masuk ke dalam bagaimana cara menyusun di bidang di A1-nya dulu. Nah, ini salah satu contoh bentukan yang bisa kita Anda terapkan nanti, kombinasi mungkin antara lingkaran dan lingkaran. Lingkaran atau dengan segi 4 atau lingkaran dengan segi 3. Nah, ya itu mungkin itu pilihannya nanti. Bagaimana caranya? Anda sudah belajar mungkin di mata kuliah lain ya, mata kuliah estetika itu tentang pertalian bentuk. Ya, kalau masih ingat ya, semoga ya. Pertalian bentuk, misalnya ada bersinggungan, berhimpitan ya, pengikisan. Ya, itu kan cara komposisi bentuk ya yang sudah Anda pelajari. Nah, dari prinsip itu nanti Anda ciptakanlah bentuk-bentukan baru. Seperti ini contohnya. Nah, ini yang lebih komposisi yang lebih bisa kita lihat ya. Ini bentuk yang paling sederhana, lingkaran. Lalu ini ada lingkaran dengan lingkaran yang ditumpuk menjadi satu, tapi dengan ada prinsip dari gradasi skala dari yang tebal terus makin kecil, makin besar makin kecil. Jadi ada gradasi skalanya ya. Nah, terus ada lagi mungkin kombinasi antara lingkaran dengan lingkaran, tapi ada yang berhimpitan, ada yang berpisah. Ya. Lalu ada lagi lingkaran-lingkaran, tapi dia saling berpotongan. Nah, seperti itu. Ini banyak contoh-contoh yang mungkin bisa jadi pedoman Anda untuk membuat sebuah atau mencari komposisi bentukan yang baru. Nah, banyak lagi ya contoh-contohnya. Nah, bisa ini juga contoh yang lain ya. Mungkin dari hasil dari bisa jadi ini dari bagi dan idenya itu salah satu caranya dengan line square metric tadi yang dikembangkan menjadi bentukan yang baru. Ini sama contoh berikutnya. Nah, yang ini tadi yang saya sampaikan bahwasanya ini yang penting dalam Anda nanti menentukan bagaimana cara mengkomposisikan geometris tadi. Nah, ini juga sebenarnya sudah saya jelaskan juga ya di mata kuliah estetika ya. Mungkin
kita ulang lagi supaya Anda lebih ingat lagi. Jadi ada 7 prinsip pertalian bentuk, ya. Pertama adalah perpisahan, kedua persentuhan, ya, ketiga penghimpitan, keempat berpotongan, kelima penggabungan, keenam pengikisan dan pemotongan. Jadi ada 7 prinsip pertalian bentuk atau komposisi bentuk, ya. Nah, ini sekilas untuk recall kembali ingatannya bahwasanya perpisahan bentuk itu seperti ini. Jadi ada bentuk-bentuk geometris atau beberapa bentuk geometris yang disusun tidak saling bersentuhan, ya, tapi ada gap ada ruang, ya, di sela-sela antara bentuk tadi. Ini salah satu contohnya untuk yang berpesan. Nah, bagaimana yang bersentuhan, ya, seperti ini. Jadi bentukan geometris tadi saling bersentuhan, ya, tapi tidak overlap, hanya bersentuhan pada bidang tepinya saja. Ya, bisa jadi ini kalau contoh kan lingkaran dan lingkaran dengan persegi, ya. Dan bisa banyak lagi dengan bentuk geometris yang lain. Nah, penyimpitan. Nah, kalau penyimpitan dia saling menumpuk, ya, atau menumpuk, ya. Nah, menghimpit bentuk yang lain di bawahnya. Ya. Ini contohnya. Lalu berikutnya adalah berpotongan. Nah, kalau berpotongan, dia akan menciptakan ruang di tengahnya yang sisa, ya, sisa ruang yang akibat dari dia saling bersinggungan itu. Jadi misalnya ruang yang lingkaran yang ini dengan yang kayak ini menciptakan berpotongan yang bagian yang putih ini, ya. Yang berpotongan ini yang kita hapus atau kita kikis, kita buang. Nah, kalau yang ini adalah penggabungan, ya. Nah, gabungan dari beberapa bentuk geometris. Kalau ini contohnya lingkaran dengan lingkaran. Jadi ada beberapa lingkaran ini disusun sedemikian rupa, saling berhimpitan, ya, atau berpotongan, namun dia akan menjadi satu ketika garis berpotongan ini kita hapus. Nah, maka dia akan menciptakan bentukan yang baru. Berikutnya pengikisan. Kalau pengikisan dia berarti adalah salah satu geometrisnya yang kita hapus, ya. Contohnya ini, kita tumpuk lingkaran dengan lingkaran dengan pola seperti ini, ya, iramanya. Nah, ada bagian tertentu lingkaran yang bertumpuk tadi kita hapus, sehingga dia menciptakan bentukan pola-pola seperti ini. Ya, itu yang pengikisan, ya. Oke. Nah, apa bedanya dengan pemotongan? Kalau pemotongan sebenarnya hampir mirip, ya, dengan pengikisan tadi, tetapi dia lebih memilih bagian yang dipotongnya yang ditinggalkan, ya, sehingga dia bentuk seperti ini bentuknya. Dari bentuk lingkaran. Kalau tadi pengikisan dia sobek lagi, ya, seperti ini, ya. Yang kita hilangkan bagian ini lingkaran dan hasil dari penghimpitannya. Nah, kalau yang di pemotongan, bagian sisanya ini yang kita jadikan bentukan yang baru, ya. Oke. Nah, dia ada 7 tadi, ya. Ini yang terakhir, ya. Contoh hasil tugas dari 19 semester yang lalu seperti ini. Dia punya tema seperti konsep of ring, katanya, ring, ya, dari cincin, katanya, cincin pernikahan yang saling bertautan gitu, ya. Ya, jadi itu dasar dia diambil siluetnya sehingga dia menciptakan bentukan yang seperti ini. Sangat menarik sebenarnya, hingga menghasilkan bentuk akhir seperti ini, ya. Jadi kalau kita cermati, ya, di ke-9 bentuk ini dia punya bentuk unik tersendiri sebenarnya. Bahkan kalau mau kita mengambil ide, ya, bentukan dari bentukan yang manapun bisa kita ambil bentuk ide.
kita jadikan ide bentuk kita ke sebuah bangunan yang baru gitu ya. Nah ini contoh-contoh yang konsep modelingnya, lalu ini ice plate-nya, ini tadi saya sampaikan di awal. Nah ini dia terinspirasi dari konsep yin and yang gitu ya. Nah sebenarnya konsep ini kita back dulu. Nah ketika Anda mempunyai konsep seperti ini, yang kita ciptakan itu sebenarnya tidak hanya pada bagian lantai, dinding dan atapnya aja ya, tapi sebenarnya kita juga bisa menambahkan bentukan-bentukan pola dengan bentuk yang konsisten dengan yang kita buat ini ke bentukan-bentukan atau rongga-rongga di dinding ya, ataupun di atap. Kalau misalkan kita bawakan rongga-rongga tadi ke dalam istilah arsitektur, rongga itu bisa berupa jendela, ya, ventilasi, pintu, dan lain-lain ya. Nah kalau untuk di atap mungkin istilahnya skylight atau void namanya gitu ya. Oke, ini contoh-contoh yang karya yang sudah dikerjakan oleh. Nah sebelum saya masuk ke penugasan nih, ya dari penyampaian saya tadi ada yang ingin ditanyakan nggak? Ada yang ingin bertanya terkait dengan line square ini, bagaimana metodenya? Kita sudah paham nggak? Udah ya? Ya, Pak. Nggak ada pertanyaan? Tidak, Pak. Nah, kalau tidak, kita nanti masuk ke penugasan lagi. Ya? Nah, ya, boleh? Oke, penugasannya seperti ini ya. Nah, karena kita membuat line square, tadi sudah disampaikan juga bagaimana metodenya. Karena ini 9 kotak gitu ya. Berarti Anda akan diminta untuk membuat atau mengkomposisikan ada 9 bentukan ya. Nah, berarti akan ada 3 langkah tahap nanti. Pertama tahap part 1 ini, untuk tugas kita yang pertama adalah kita akan membuat baris A dulu. Ya, baris A. A1, A2, dan A3. Masih ingat nggak A1 itu buat apa? Lantai. Lantai ya. Lantai dengan komposisi bentuk yang akan Anda cari dulu, yang sederhana ya. Urutannya dari A1, A2, A3 adalah yang sederhana ke kompleks ya, ke kompleks. Nah, jadi itu ya untuk tugas sebenarnya part 1 ini yang ini ya. Untuk part berikutnya itu adalah baris yang B1 dan sampai B3. Ya, yang ini ya. Tapi itu nanti setelah baris pertama ini selesai ya, Anda kerjakan, baru kita bisa lanjut ke step berikutnya, itu part yang keduanya, itu membuat dinding, lantai dan dinding ya. Lalu nanti setelah oke lagi, nanti di part kedua sudah ACC, di part kedua kita lanjut lagi ke part ketiga, itu bagian C1 C sampai C3, lantai, dinding dan atap. Oke, itu tahap ini silakan Anda kerjakan dulu yang part A1 saja ya. Nanti yang part A1-nya ini cari dulu komposisi bentuknya dan diasistensikan dulu. Paham ya? Asistensi dulu, nanti setelah ACC nanti baru bisa lanjut ke langkah berikutnya ke A2. Begitu seterusnya ya. Oke? Oke, ada paham nggak dengan penugasannya? Oke. Kalau begitu nanti silakan bekerja. Nanti ini kertasnya di A2. Kalau kertasnya masih ada, silakan lanjut kerja. Kalau tidak, nanti kita ke prodi, minta kertas, ya. Lalu Anda kerjakan dengan kop ya. Jangan lupa kopnya, kop BG2. Kita kerjakan sampai setengah hari ini, ya, setengah hari.
Dan Bapak minta yang untuk A1 ini bentuknya jangan satu komposisi, tapi 3 alternatif. Nanti dari 3 alternatif itu kita pilih yang mana terpilih, baru nanti disalin ke A2, disalin ke kertas A2-nya. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Kalau gitu silakan bekerja. Terima kasih untuk hari ini. Nanti mungkin sekitar jam 10 nanti kita akan asistensi ya, Bapak panggil satu-satu. Oke, terima kasih untuk materi ini. Semoga nanti cara dan metode atau yang Bapak sampaikan tadi bisa diingat, dipraktekkan ya, dan jangan sampai lupa karena akan tetap selalu Anda akan menggunakannya nanti sampai kapanpun. Oke, Bapak tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.